صل على محمد. Terlalu cinta terhadap dunia, di dalam jiwanya dipastikan ada jiwa-jiwa kefasikannya. Tidak usah jauh-jauh kalau untuk melancarkan rezekinya, nggak usah jauh-jauh. Ya. Cukup kita sering-sering membuka tangan ibu kita, membuka tangannya. Waftah yada umak. Ya. Sering-seringlah kalian membuka tangan ibunya kalian. Fa inna minna, maka sesungguhnya di dalam tangan ibu kalian mambaur rizq, ada sumber rezekinya kalian. Jadi kalau kalian ingin dikayakan oleh Allah, ingin dilancarkan rezekinya, ingin didekatkan jodohnya, sering-seringlah memberi sesuatu kepada ibu kalian. Waftah yada umat fa inna minna mambaur rizq. Maka sering-seringlah kita membuka tangan ibu kita, memberikan sesuatu hadiah kepada ibu kita, pastilah kita akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Pastilah kita akan diselamatkan, dibahagiakan di dunia maupun di akhirat. Makanya sering-seringlah memberi kebahagiaan kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على الله سبحان الله سبحان الله حمدا دائما الحمد لله 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 إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المحدثين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا عبد القادر الجيلاني ولله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Khususon orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuba fi qulubi 'ibadika wa 'aziza bi 'uyunihim waj'alna wajha fi dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qaiman bil zawal ya muqdi bil mithal walakal hamdul minnatu wa sarafu ala kulli halin. Allahumma afinna bi nuril fahmi wal hifdhi wa rizqi al hikmah wa ilhamil malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan bil laili wan nahari arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين halaman لله رب halaman العالمين. halaman satu juz aja ya. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu qalbi 'inda jahliha ya rabbi mati'ni bi sirri wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa hab li bihi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis ya rabbi fil qabri wa salli wa sallim kulla yawmin wa laylatin ala nabiyir rahman yaqbalu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'im أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-A'raf 164 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما أتوا عما نهوا عنه وقلنا فلما أتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت ummatun, dan ketika berkata suatu umat, satu kelompok umat, minhum, di antara mereka, lima ta'iduna qaumanillah, mengapa ta'idu, mau itu menasihati kalian kauman terhadap suatu kaum, Allah yang mana Allah muhlikuhum, akan menghancurkan kaum itu, akan membinasakan kaum itu,
au mu'adzibuhum, atau akan mengadab Allah terhadap mereka itu adzaban sadida, dengan azab yang amat pedih. Qalu, berkata suatu kaum, ma'dziratan ila rabbikum, mereka berkata ma'dziratan, ini sebagai bukti, ini sebagai alasan ila rabbikum, untuk Tuhan kalian, wala'allahum yattaqun, dan agar mereka yang dinasihati itu berubah menjadi kaum yang bertakwa. Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Musa alaihissalam itu terbagi tiga. Ada yang membangkang, ada yang beriman, kemudian ada yang sedang-sedang, nggak mau ambil risiko. Ya. Ini yang beriman dan mau ngambil risiko menasehati saudaranya. Makanya ciri-cirinya orang yang beriman tidak rela saudaranya tersentuh api neraka, tidak rela saudaranya terjerembab, terjerumus terhadap api neraka, tidak rela. Itulah orang-orang yang beriman. Tidak ada ceritanya orang yang beriman membiarkan saudaranya terperosok ke dalam lembah api neraka, tidak ada. Jadi orang yang beriman itu selalu toleransi, selalu empati terhadap sesama, cinta terhadap saudaranya. Itulah ciri-cirinya orang yang beriman. Tidak rela ada saudaranya yang ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam neraka, yang ditakdirkan oleh Allah atau yang akan dihancurkan oleh Allah, nggak rela saudaranya. Saudaranya yang beriman nggak rela. Makanya dia berusaha untuk memberi nasihat. Memberi nasihat ini terhadap orang yang tahu. Orang yang tahu kemudian dia melanggar syariat-syariatnya Allah, itu namanya fasik. Jadi yang dinasihati ini orang yang fasik, yang sudah tahu tentang syariat-syariatnya Allah tapi dia tetap melanggar, itu namanya fasik. Ya. Tahu kalau saudaranya itu fasik tapi dia berusaha husnudzon dia kepada Allah bahwa Allah akan merubah nasibnya, merubah keimanannya. Gak rela dia kalau melihat saudaranya dihancurkan oleh Allah, diazab oleh Allah, gak rela dia. Makanya dinasehati. Bukan cuma dinasehati, namun juga orang yang beriman ini akan mendoakan saudaranya. Jadi ciri-cirinya orang yang beriman akan selalu menjaga saudaranya dari perbuatan fasik, akan menasehati tentang syariat-syariatnya Allah. Sudah tahu oleh Allah akan diazab, oleh Allah akan dibinasakan, namun dia tetap terus berusaha saking cintanya terhadap saudaranya. Harus kita miliki jiwa-jiwa yang seperti umatnya Kanjeng Nabi Musa, sebagian ini harus kita miliki. Jangan sampai di dalam hati kita terhadap saudara-saudara kita ada kebencian, ada permusuhan, ada kedengkian, ada hasad, hasud, iri, dengki. Jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai ada sakit hati. Ini ciri-cirinya orang yang beriman. Tidak rela saudaranya terjerembab, terjerumus ke dalam lembah api neraka. Tak mau. Ayo, kalau kita sama-sama susah, ayo kita sama-sama susah. Kalau kita sama-sama bahagia, ayo kita sama-sama bahagia. Jadi orang yang beriman, yang satu dengan yang lainnya bagaikan bangunan. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya? Inna lil mu'mina mu'mina lil mu'mini kalbunnya. Jadi satu dengan yang lainnya bagaikan suatu bangunan.
yang support, membangun, menyokong, menyemangati untuk mendekatkan diri kepada Allah. Gak mau, gak rela. Saudaranya diazab, saudaranya kesusahan, gak rela. Sudah pasti nih kaumnya Kanjeng Nabi Musa ini sudah pasti, karena dia melanggar perjanjian syariat yang telah ditetapkan. Disuruh beribadah setiap hari Sabtu, mereka melanggar karena tergoda oleh silaunya, gemerlapnya dunia. Jadi pas waktu para nelayan yang ada di pinggir pantai ini melihat banyak ikan yang mengapung, yang berpesta pora, lompat-lompat, banyak jutaan ikan. Akhirnya kaumnya Kanjeng Nabi Musa ini tergiur untuk menangkapnya di hari Sabtu. Padahal hari Sabtu sudah dikhususkan untuk beribadah. Seperti kita umat Islam, hari Jumat dikhususkan untuk beribadah. Kalau perlu ditutup usahanya setiap hari Jumat ya. Dikhususkan. Namun apa yang terjadi? Ada yang terang-terangan melanggar. Setiap hari Sabtu mereka menangkap ikan. Ada yang sembunyi-sembunyi melanggarnya. Dia pasang perangkap, pasang jaring. Hari Jumatnya, hari Minggunya diambil. Bujui Gusti Allah. Nah. Jadi Gusti Allah mau ditipu-tipu. Dia masang jaring hari Jumatnya. Jadi Sabtu dia tetap beribadah. Tapi nanti hari Minggunya jaringnya diangkat. Ya. Gusti Allah kok mau ditipu. Allah saja ditipu, apalagi sesama umatnya, sesama manusia. Hati-hati sama orang yang fasik. Ya. Qalu ma'dziratan, mereka berkata ini sebagai bukti, ini sebagai alasan ila rabbikum, kepada Tuhan kita, kepada Tuhan kalian, bahwa aku saking cintanya kepada kalian, makanya aku menasihati kalian buat bukti. Wala'allahum yattaqun, dan agar mereka itu menjadi orang yang bertakwa. Ada harapan yang besar bagi umat Islam, bagi umat yang beriman terhadap saudaranya, agar saudaranya bisa taubat dan kembali bertakwa kepada Allah. Ya, nggak boleh iri hati, dengki, benci, namun rubah itu semua menjadi cinta. Ya. Sekarang bulan apa? Bulan Dzulqa'dah. Nah, bulan perdamaian. Pada zamannya Kanjeng Nabi ada perjanjian damai, namanya perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian perdamaian antara umatnya Kanjeng Nabi, umat Islam, dengan orang kafir. Ya. Ada juga budaya sebelumnya Kanjeng Nabi sampai Kanjeng Nabi datang itu ada yang namanya anil qital, berhenti dari perperangan. Gak boleh ada perang pada bulan Dzulqa'dah. Dan juga pada zamannya Kanjeng Nabi Musa, bulan Dzulqa'dah ini full 30 hari Kanjeng Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Gunung Tursina. Kemudian disempurnakan 10 hari berikutnya berada di bulan Dzulhijjah. Ya. Itulah keutamaan di bulan Dzulqa'dah ini. Kita harus banyak-banyak introspeksi diri, karena bulan Dzulqa'dah ini duduk berdiam diri di rumah untuk introspeksi dirinya. Introspeksi diri bulan Dzulqa'dah ini untuk apa? Untuk menyambut datangnya bulan haji. Bulan haji ini bukan hanya jihad secara fisik saja, namun secara batiniah juga, jasmani dan ruhaninya juga diajak untuk berjihad, dan juga harus berkorban dengan harta benda. Ya. Jadi kalau orang mau haji harus dipersiapkan ketiga-tiganya ini, uangnya, kesehatannya, dan juga niatnya.
Falamma nasu, maka tatkala nasu lupa mereka, ma dzukiru bihi, terhadap apa yang diperingatkan kepada mereka bihi dengannya, anjainal ladzina yanhauna anissu, maka Allah akan menyelamatkan orang-orang yang mencegah anissu dari kejelekan, dari keburukan. Ini makanya kalau ada orang yang beriman yang mencegah saudaranya, menasihati saudaranya untuk supaya tidak berbuat jelek, tidak berbuat jahat, maka Allah akan menyelamatkan mereka. Namun sebaliknya, apabila diam saja, tidak ikut-ikut, diam tok, apalagi menyokong kemaksiatan yang ada, wa ahadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'is, maka Allah akan mengadab mereka, orang-orang yang berbuat zalim mereka, bi'adzabin, dengan azab ba'isin, yang amat keras, bima kanu yafsukun. Nah ini karena mereka disebabkan kanu ada mereka yafsukun, ada jiwa-jiwa kefasikan. Nggak boleh jiwa-jiwa fasik, nggak boleh. Berarti orang yang terlalu cinta terhadap dunia, di dalam jiwanya dipastikan ada jiwa-jiwa kefasikannya. Nggak usah jauh-jauh kalau untuk melancarkan rezekinya, nggak usah jauh-jauh. Cukup kita sering-sering membuka tangan ibu kita, membuka tangannya. Waftah yada umaknya, sering-seringlah dan sering-seringlah kalian membuka tangan ibunya kalian. Fa inna minna, maka sesungguhnya di dalam tangan ibu kalian mambaur rizq, ada sumber rezekinya kalian. Jadi kalau kalian ingin dikayakan oleh Allah, ingin dilancarkan rezekinya, ingin didekatkan jodohnya, sering-seringlah memberi sesuatu kepada ibu kalian. Waftah yada umak fa inna minna mambaur rizq, maka sering-seringlah kita membuka tangan ibu kita, memberikan sesuatu hadiah kepada ibu kita, pastilah kita akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Pastilah kita akan diselamatkan, dibahagiakan di dunia maupun di akhirat. Makanya sering-seringlah memberi kebahagiaan kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu kita. Waftah yada umat fa inna minna mambaur rizq. Sering-seringlah membuka tangan ibu kalian, karena di dalam tangan ibu kalian itu ada sumber rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau terhadap orang tua jangan pelit-pelitnya. Terhadap orang tua harus loman, harus sering-sering memberi, jangan meminta tok. Mulai dari kecil kita meminta. Kalau sudah dewasa, kita dimampukan oleh Allah, sering-seringlah memberi hadiah terhadap ibu kita, terhadap orang tua kita, terutama ibu. Falamma atau, maka ketika melanggar mereka, menabrak mereka, amanuhu anhu, dari apa yang dicegah anhu atas mereka, kulna, maka Allah katakan kepada mereka, kaumnya Kanjeng Nabi Musa ini, lahum, bagi mereka, kunu, jadilah kalian qiradatan khasiin, kera-kera yang hina, naudzubillah. Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Musa yang melanggar syariat-syariatnya Allah itu dikutuk menjadi kera yang hina, menjadi kera yang hina. Kemudian setelah 3 hari mereka semuanya mati. Jadi kera-kera sekarang itu bukan keturunannya dari kaumnya Kanjeng Nabi Musa, bukan. Jangan buat fitnah, nggak boleh. Jadi kaumnya Kanjeng Nabi Musa itu karena melanggar kemudian dikutuk, setelah 3 hari kemudian mereka dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang yang tamak, orang yang rakus, di sini dilambangkan
seekor kera. Kalau sampean tahu kera, sampean kasih itu, kasih apa itu? Pisang boleh, kacang, kacang dikasih kacang, diambil dua tangannya, habis itu ditaruh di keteknya, taruh, diambil lagi, dikasih lagi, diambil lagi, jatuh yang di keteknya itu ya, itu goblok. Jangan sampai kita di dalam jiwa kita, di dalam dada kita ada jiwa-jiwa seekor kera yang tamak, yang rakus, yang sering silau terhadap gemerlapnya dunia. Kalau cuma ingin kaya, cuma ingin selamat, bahagia dunia akhirat, bahagiakan orang tua, terutama bahagiakan ibu kita ya. Karena doanya ibu, doanya orang tua itu sama seperti doanya Kanjeng Nabi terhadap umatnya. Gimana dalilnya? Gimana doanya? Doaul walid liwalidayhi ka doaun nabi li ummati. Doanya kedua orang tua terhadap anak-anaknya sama seperti doanya Kanjeng Nabi Muhammad terhadap umatnya. Qabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diistijabah. Dan doa orang tua ini termasuk 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Yang pertama, dakwatul madlum, doanya orang yang teraniaya. Yang kedua, dakwatul musafir, doanya orang musafir. Yang ketiga, dakwatul walidi alal waladi, doanya kedua orang tua terhadap anak-anaknya la syakka fihinna, tidak akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ridho orang tua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala, terutama ibu, karena keselamatan kalian, kebahagiaan kalian berada di bawah telapak kaki ibu kalian. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, kekayaan, kesuksesan berada pada ridho dari seorang ibu kita ya. Makanya jangan macam-macam. Ibu yang seperti apa yang dapat memberikan surga terhadap anak-anaknya? Ibu yang bisa mensurgakan anak-anaknya ya. Ibu yang dapat memberikan surga terhadap anak-anaknya. Mensurgakan dengan cara apa? Memondokkan anaknya ya. Mendidik anaknya dengan baik, mendidik anaknya kepada mendekatkan diri kepada Allah. Itulah orang tua, terutama ibu, yang dapat memberikan surga terhadap anak-anaknya. Jangan sampai ada seorang ibu memberi neraka terhadap anak-anaknya, memberi contoh yang jelek, memberi contoh kebencian, kemarahan, kedurhakaan, permusuhan terhadap sesama. Itulah orang tua atau seorang ibu yang memberikan neraka. Ya, nggak boleh ada orang tua ngajari anak-anaknya untuk membenci, nggak boleh. Ada orang tua, ada seorang ibu ngajarkan anak-anaknya untuk membenci seseorang, marah ke seseorang, hasad kepada seseorang, mengajarkan untuk bermusuhan, nggak boleh. Itu bukan surga yang ada di bawah telapak kakinya, namun neraka yang ada di bawah telapak kakinya. Semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi anak yang soleha. Semoga orang tua kita juga oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi orang yang soleha. Semoga kita di akhir hayat kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, bisa melafalkan kalimat la ilaha illallah.
Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di akhir hayatnya bisa melafalkan lahir maupun batin kalimat la ilaha illallah, dipastikan dakhalal jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.